Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sarjana Lovers. Berjumpa lagi dan lagi-lagi kita berjumpa dengan saya Sarjana Muda. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semakin meningkat ilmu pengetahuannya. Baiklah Sarjana Lovers, pada hari ini Sarjana Muda akan menjawab suatu pertanyaan yang sangat fenomenal dan pastinya penuh dengan kontroversial. Yang pertanyaannya adalah sebagai berikut. Kapankah Imam Mahdi akan dibayat? 2021 ataukah 2022? Nah, itu dia pertanyaannya Sarjana Lovers. Pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat fenomenal dan penuh kontroversial yang pastinya menuntut sarjana muda untuk menjawabnya sekarang. Kenapa harus sekarang? Karena keadaan sudah sangat-sangat darurat setelah kita posting video yang kemarin. Kemarin sudah kita jelaskan indikator munculnya PKI di dalam kehidupan di Indonesia dan sudah menguasai bidang pembelajaran ataupun dunia pendidikan. Sekarang yang jadi pertanyaannya, kapankah Imam Mahdi akan dibaiat? Apakah benaran Imam Mahdi akan dibaiat di tahun 2021 ataupun 2022? Nah, itu pertanyaannya Sarjana Lovers, dan pertanyaan ini sudah sangat banyak ditanyakan kepada sarjana muda. Di sini sarjana muda sebelum menjawab pertanyaan ini mengajak teman-teman untuk mendukung channel ini, terutama bagi pendatang baru. Bagi pendatang baru, jangan lupa mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, and share video-video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Karena kalau bukan kita, siapa lagi kalau kita mengandalkan mereka mah penghancur bangsa dan penghancur akal sehat sekaligus gerakan pembodohan seperti para buzzer yang online video ini. Baiklah sarjana lovers, berbicara tentang Imam Mahdi, di dalam Islam merupakan salah satu usuluddin ataupun tentang keimanan, tentang ketauhidan, yang mana apabila seseorang tidak meyakini dengan adanya Imam Mahdi yang akan turun, maka orang tersebut tidak sempurna imannya dan bahkan bisa murtad. Kenapa bisa murtad? Karena berkaitan dengan Imam Mahdi merupakan sesuatu yang sudah dinubuahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya yang sangat banyak. Dan berbicara kapankah Imam Mahdi akan dibaiat, apakah benaran di tahun ini atau di tahun 2022? Mengenai pertanyaan ini, sarjana muda mengajak semua sarjana lovers untuk kembali mengingat suatu hadis Nabi. Di dalam suatu hadis Nabi pernah disebutkan bahwa Imam Mahdi akan datang ataupun akan dibaiat ketika umurnya 40 tahun. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ketika usianya hampir 40 tahun. Yang jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita tahu bahwa Imam Mahdi ketika itu berumur 40 tahun ataupun hampir 40 tahun, katakanlah 39 tahun. Untuk mengetahui hal keadaan tersebut, maka Rasulullah juga pernah bersabda dalam suatu hadis yang lain, yang berarti bahwa Imam Mahdi tersebut dilahirkan ketika terjadinya dua gerhana dalam satu bulan Ramadan. Dan menurut sejarah, kalau kita buka buku sejarah, dua gerhana terjadi dalam bulan Ramadan, yakni terjadi pada tahun 1981 dengan 1982, dan sekarang adalah tahun 2021. 2021 dikurangi 1981 sama dengan 40.
2021 dikurangi 1982 sama dengan 39. Jadi Sarjana Lovers, jika seandainya Imam Mahdi benaran sudah lahir ketika tahun 1981 ataupun 1982, maka usianya sekarang adalah 39 ataupun 40 tahun. Berbicara tentang umur Imam Mahdi yang sekarang 40 tahun atau 39 dan akan dibaiat, apakah itu logis? Apakah itu masuk akal? Tentu sangat-sangat logis dan sangat-sangat masuk akal. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan bahwa munculnya Imam Mahdi tersebut dikala umat Islam dizalimi. Umat Islam hidup penuh kezaliman daripada singa-singa yang menguasai suatu negara, yang mana rakyatnya ibarat kambing dan penguasanya zalim ibarat singa dan berebut kekuasaan dengan anjing ataupun serigala. Kita masyarakat biasa, rakyat biasa hanyalah sebagai kambing yang menjadi kambing hitam penguasa, yang selalu dituduh teroris, yang selalu dituduh radikalis, yang selalu dituduh ini, dituduh itu, sehingga ada celah, ada cara bagaimana untuk menghancurkan Islam, membunuh karakter mereka yang selalu berteriak kebenaran, seperti Imam besar umat Islam Habib Rizik Syihab dan juga Munarman dan juga Gus Nur dan juga Maher At-Tuwailibi yang sudah meninggal, apakah karena dibunuh ataupun apa, yang pasti meninggalnya di dalam penjara. Dan ketika ditangkap beliau dalam keadaan sehat walafiat, kenapa tiba-tiba ada berita beliau meninggal dunia? Apakah yang terjadi di dalam penjara? Wallahu alam bishawab. Yang pasti semua itu adalah kezaliman terhadap umat Islam, terutama bagi siapa saja yang selalu menyuarakan kebenaran, yang selalu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar. Itu semua dianggap sebagai teroris, dan mereka yang benci Islam, mereka yang kafir ataupun yang komunis, mereka selalu menganggap bahwa orang Islam itulah teroris, dan apapun akan dicari cara supaya mereka ditangkap dan membusuk di penjara. Itu yang diinginkan. Jadi sudah sangat-sangat jelas bahwa saat ini umat Islam hidup penuh dalam kezaliman, penguasa zalim, penguasa yang tidak cinta Islam, yang tidak berpihak kepada Islam, akan tetapi berpihak kepada kemungkaran dan berpihak kepada asing. Sekaligus di situ membuktikan bahwa keadaan hal datangnya Imam Mahdi bukanlah sesuatu yang tak lagi masuk akal dikala umat Islam dikepung dari segala penjuru. Ibarat kita mengepung makanan, ibarat ada suatu hidangan, itulah umat Islam dikepung oleh mereka yang datang menghadiri jamuan makan, yang mana umat Islam tersebut dikepung dari segala penjuru. Apakah karena umat Islam ketika itu sedikit? Tentu tidak sedikit, akan tetapi umat Islam ketika itu bagaikan buih di lautan yang tidak mempunyai kekuatan apapun. Mereka takut kepada penguasa yang zalim. Mereka rela menjual akidahnya demi sesuap nasi. Mereka menjual imannya demi rupiah, dan mereka rela mengatakan sesuatu yang benar itu salah dan menyalahkan sesuatu yang benar demi mendapatkan uang daripada penguasa zalim dan juga asing dan asing. Jadi Sarjana Lovers, kita kembali lagi ke pertanyaan, apakah Imam Mahdi akan dibaiat di tahun ini ataukah di tahun 2022 yang akan datang?
Tentu kalau kita kaji berdasarkan hadis Nabi dan berdasarkan sejarah, maka pastinya Imam Mahdi akan muncul di tahun ini atau paling lambat di tahun 2022. Keadaan semuanya sangat-sangat mendukung, dan juga sebagaimana kata ulama bahwa Imam Mahdi muncul bukanlah suatu tanda kiamat besar, tetapi tanda kiamat kecil yang dihubungkan dengan kedatangan Dajjal, yang mana kedatangan Dajjal adalah kiamat besar. Dan satu lagi pertanyaannya yang sering ditanyakan, jika benar Imam Mahdi akan dibaiat pada tahun ini atau tahun yang akan datang, siapakah yang baiatnya? Sedangkan disebutkan di dalam suatu riwayat akan dibaiat oleh 70 ulama dunia. Sedangkan sekarang kita tahu bahwa untuk ke Mekah aja, untuk haji, untuk umrah, kita semua dicekal dengan alasan COVID yang sengaja dibuat untuk tujuan tertentu, yang pastinya untuk menyudutkan umat Islam, dan salah satunya tentu untuk menghalangi pembaiatan Imam Mahdi. Namun bagaimana mungkin Imam Mahdi dibaiat ketika semua orang tidak bisa menuju Mekah ataupun menuju tempat pembaiatan Imam Mahdi? Di sini ketahuilah wahai sarjana lovers bahwa yang membaiat Imam Mahdi bukanlah orang biasa, bukanlah ulama biasa, dan pastinya bukan ulama su'u seperti kaum sebelah yang koar-koar fatwa demi rupiah. Yang pastinya yang membaiat Imam Mahdi adalah ulama terpilih, dan yang pastinya mereka adalah waliullah, para aulia. Mereka tidak perlu kapal, tidak perlu pesawat, tidak perlu kendaraan darat untuk sampai ke sana, tetapi cukup dengan izin Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Hanya sekedip mata para wali Allah bisa sampai kemana saja tempat yang diingininya dengan kehendak Allah, dengan kudrah iradah Allah. Berbeda dengan kalian cebong yang bisa kemana-mana hanya dengan surat ini surat itu. Sekarang COVID katanya tidak bisa kemana-mana, sedangkan ulama dan waliullah tersebut tetap bisa kemana saja dengan kehendak Allah. Insya Allah kita selalu berada di dalam jalan yang benar, selalu menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, teruslah berpegang teguh pada ajaran Islam, walaupun ibarat memegang bara api yang ketika kita pegang maka kita akan kebakaran, kita akan menderita, kita akan dilenyapkan, kita akan terbakar dan lain-lain sebagainya. Akan tetapi tiada jalan lain selain memegang kepada kebenaran, karena ketika kita tidak memegang kepada kebenaran, maka di saat itulah iman kita melayang dan kita mati bersama setan, tentunya di neraka jahanam. Na'udzubillah, semua na'udzubillah min zalik. Semoga kita semua menjadi pasukan Imam Mahdi, bukan teroris seperti yang rezim tuduhkan. Imam Mahdi adalah satu pembela kebenaran dan juga akan dibela oleh Nabi Isa yang akan turun setelah itu. Sekian dulu pembelajaran hari ini, penjelasan hari ini. Jangan lupa di-share agar teman-teman kita yang lain juga dapat mengetahuinya. Kapankah Imam Mahdi akan dibaiat? Apakah tahun ini ataukah yang akan datang? Tentunya sudah sarjana jelaskan barusan. Salam akal sehat, salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.